Baik, pendengar, kita tinggalkan perahu pemuda ya. Kembali sudah menyemangati Anda pagi ini, khususnya bagi para pemuda-pemuda bangsa ya. Baik, selanjutnya kita akan jalan untuk forum Kawanua pagi ini akan berbicara dengan topik yang sama terkait dengan pencegahan kriminalitas remaja bersama rekan Steve Kolibu. Bersama berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pagi ini kembali Anda bersama saya Steve Kolibu di Forum Kawanua. Melanjutkan Kawanua pagi ini pendengar. Pencegahan kriminalitas remaja masih kita angkat sebagai topik kita pagi hari ini, dan Anda juga nanti masih bisa bergabung bersama kami berinteraktif di line telepon WhatsApp 082195835080. Dan siaran kami juga pagi ini selain bisa Anda dengarkan di Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital, juga Anda bisa menyaksikan langsung di Facebook, live streaming kami di Facebook RRI Manado. Dan kita akan membahas terkait topik kita pagi hari ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio pagi ini. Di samping saya ada Pendeta Ronald Rambe ST. Selamat pagi Pak Pendeta. Pagi Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini ya Pak ya. Oke, beliau adalah kami undang pagi hari ini selaku tokoh agama Pak Pendeta. Di sampingnya ada Pokja Guru Kesiswaan SMK Negeri 3 Manado, ada Ibu Ripka G. Tairas SPD. Selamat pagi Bu Ripka. Selamat pagi. Terima kasih. Nanti kalau ngomong pas tarik aja mic-nya boleh. Oke, terima kasih ya. Ini yang sering langsung bersentuhan dengan anak-anak muda zaman sekarang ya. Baik, dan di samping sana juga ada psikolog yang kita undang khusus membahas bagaimana sebenarnya ya kalau kita menilik dari sisi psikologi. Ada Ibu Elis Ratnawati SPSI MSI. Selamat pagi Bu Elis. Pagi, halo, apa kabar? Ya, luar biasa ya. Kita pagi ini juga akan membahas terkait hal ini, luar biasa sekali. Anda sekali lagi nanti kami undang untuk bisa bergabung di line telepon WhatsApp 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Kita bahas terkait pencegahan kriminalitas remaja karena memang beberapa waktu terakhir ini di sosial media, di media juga marak sekali kemudian pelaku-pelaku kriminalitas yang datangnya justru dari remaja begitu ya. Dan kita akan ke Bu Ripka dulu nih yang bersentuhan langsung nih sama anak-anak remaja Gen Z, Gen Alpha bahkan ya. Jadi itu kalau di sekolah terutama bagaimana Ibu melihat, karena kan ini Pokja Guru Kesiswaan ya, jadi pasti sering berhadapan curhat-curhatan dengan siswa gitu ya. Kalau misalnya Bu Ripka melihat seperti apa sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang, khususnya siswa-siswa? Jadi sekarang siswa-siswa ini sudah lebih apa ya, lebih modern. Bahkan sekarang disebut Gen Alpha. Iya, betul, Gen Alpha ini sekarang ya. Tidak bisa dipungkiri para remaja, khususnya siswa-siswa ini lebih aktif dalam beberapa kegiatan. Nah, tapi melihat juga banyak yang sering melakukan kenakalan remaja yang berujung pada tindak kriminal. Oke, bisa agak dekat ke mic Bu Ripka ya. Iya. Tapi kalau dari siswa-siswa sendiri terutama ya di SMK 3 misalnya, yang didapati sebenarnya kalau kenakalan-kenakalan di sekolah seperti apa Bu Ripka? Kalau kenakalan remaja di sekolah yang di SMK 3 Manado, lumrah sih, seperti Remaja pada umumnya. pada umumnya ya, betul. Yang pertama ada mereka sering bolos saat pelajaran. Oke. Yang kedua kenakalan remaja, saling ejek, Oke, baku-baku gara. baku-baku Ya. gara itu masuk dalam perundungan juga. Terus tawuran.
Oh, tawuran. Iya. Itu yang didapati ya Iya. di sekolah ya. Tapi kalau dari sekolah sendiri, upaya-upaya apa yang dilakukan Bu Ripka ini? Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah yang pertama untuk menindaklanjuti kenakalan remaja yang berujung pada tindak kriminal. Yang pertama, kita melakukan pembinaan. Yang pertama, pembinaan kepada siswa yang bermasalah itu tentu ada sebab dan akibat. Betul. Ya, jadi pada pembinaan itu khususnya guru kesiswaan yang menindaklanjuti menanyakan apa permasalahan yang terjadi. Misalnya siswa ini bolos pada jam-jam mata pelajaran tertentu. Jadi saya mengajar di SMK Negeri 3 Manado mata pelajaran matematika. Oke. Jadi ada beberapa siswa yang di saat jam pelajaran matematika ada yang sering bolos dengan alasan bukan keluar sekolah tapi hanya nongkrong-nongkrong di kantin. Ah, iya iya. Dengan alasan, "Mem, torong kok masih lapar, torong masih aus." Dan untuk menindaklanjuti, saya melaksanakan pembinaan. Semestinya masuk dulu kelas. Kalaupun sudah sempat beli makan, boleh dibawa makanan di kelas, tapi nanti istirahat baru makan. Nah, gitu. Oke. Kemudian untuk menindaklanjuti kasus yang berujung pada kriminalitas seperti tawuran, yang pertama kami itu di bagian kesiswaan di sekolah tentu melakukan pembinaan. Yang kedua ada guru bimbingan konseling juga, Bu. Jadi kita membuat surat panggilan orang tua. Oke, ya. Karena melibatkan beberapa pihak. Karena tawuran misalnya dari sekolah kami dengan sekolah yang lain. ya. Jadi membuat surat panggilan orang tua, kemudian diurus sama guru bimbingan konseling atau BK. Ya seperti itu. Oke. Ya berarti tetap ada komunikasi dengan orang tua Iya, juga ya. harus ada antara pihak orang tua juga dengan pihak kami sekolah. Baik. Jawab bersama. Betul ya, tanggung jawab bersama memang untuk bisa membina juga, melakukan pembinaan, mengingatkan anak-anak remaja ini ya. Mem Ripka, berarti di sekolah panggilnya Iya, Mem ya? Mem. Oke, baik, terima kasih Mem. Nah itu kalau dari sekolah, dan kita tahu juga para remaja ini juga bagian dari masyarakat, terutama juga kalau di ada gereja-gereja, di agama-agama juga kan ya, di gereja, di masjid, di manapun itu juga tentunya jadi tanggung jawab dari organisasi di mana remaja tersebut berada ya pendeta ya. Kalau dari komunitas agama nih, peran komunitas agama dalam mendampingi remaja ini agar tidak kemudian terjerumus ke tindakan kriminal itu seperti apa Pak Pendeta? Jadi kalau kami salah satunya di Komando Pasukan Kristus Mission, kami juga membuat program, salah satunya pembinaan di sekolah-sekolah. Contohnya dibuat KKR penginjilan, jadi memperkenalkan bagaimana cara supaya remaja-remaja ini mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang kau ajarkan. Jadi peran serta orang tua, peran serta juga bagi tokoh-tokoh masyarakat itu sangat penting. Karena memang kalau kita melihat sekarang dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang orang so bebas lihat HP, ada gambar-gambar porno. Itu istilah kalau dalam bahasa Yunani, prematon porneros, asal kata porno, merusak mental seseorang. Itu ada kalanya ketika remaja itu salah bergaul, bisa membahayakan diri. Karena kalau kita lihat dari segi pandangan agama Kristen, dia katakan dalam Alkitab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya di sini kita harus bina lewat konseling agama, pendekatan mereka apa yang menjadi masalah mereka. Makanya ada istilah di situ, ada kakak-kakak rohani. Mari kita bina mereka. Apa jadi masalah? Oh begini. Akhirnya kebanyakan rata-rata saya lihat di situ
kebanyakan mereka seringkali ditekan di rumah, orang tua seringkali menekan, oh kamu ini anak yang tidak berguna, tidak dengar-dengar pada orang tua. Bahkan saya konseling pernah bilang begini, Pak Pendeta, ini saya punya bapak sedikit mabuk-mabuk, judi, bagaimana saya bisa mau menjadi anak yang berubah, bisa merubah akhlak saya. Bahkan kalau kita lihat juga ada yang anak-anak sudah broken home, ada juga yang anak-anak remaja yang memang sudah tidak punya orang tua. Dia memang berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Lebih parah lagi, ada yang pakai ehabon. Nah, jadi sampai di situ ketika kita kumpul mereka, jadi kita bilang, Dek, lebih baik coba kita mulai adik berubah pribadi-pribadi itu tidak baik. Karena kalau kasih biar begitu merusak masa depan daripada adik-adik. Akhirnya ketika kita konseling, sampai kita buat satu kegiatan-kegiatan pemuda remaja, dan itu berkembang. Alhasil ada juga jadi pelayan Tuhan. Bahkan mereka itu yang biasanya vulgar, akhirnya mereka jadi jadi pelayan Tuhan, bersaksi bagaimana dulu sifat saya yang buruk. Akhirnya saya menjadi seorang hamba Tuhan yang memang takut akan Tuhan, bahkan sudah sekolah teologi ya. Oke, baik ya. Jadi justru mereka yang membagikan pengalaman-pengalaman tersebut ya, Pendeta ya. Dan berarti juga penting juga bagaimana dimulai dari rumah sebenarnya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pendeta, dari rumah itu juga menjadi contoh kepada anak-anak remaja kita ya, anak-anak muda generasi penerus kita. Karena Indonesia Emas itu kita harus mengisi bukan hanya dari kuantitas orang produktif yang banyak ya, tapi kualitasnya juga ya. Nah, saya nanti akan bertanya ke Bu Elis juga, apa latar belakang psikologi sebenarnya. Kemudian anak-anak muda lebih banyak yang kemudian terjerumus, artinya lebih gampang atau lebih mudah terjerumus ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak pendengar. Kita akan bahas lagi sesaat lagi. Saya ingatkan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 082195 835080. Tetap bersama kami di Forum Kawanua. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita pagi hari ini, pencegahan kriminalitas remaja. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal, dan kita masih menantikan juga Anda nanti di segmen berikutnya bisa bergabung di 082195 835080 melalui telepon boleh, WhatsApp juga boleh. Dan kita ke psikolog nih, Ibu Elis Ratnawati. Ini apa yang melatar belakangi sebenarnya kemudian anak remaja, terlebih kalau sekarang kan ada gen milenial, kemudian juga generasi alfa gitu kan, yang konon katanya tuh ya gampang terjerumus ke hal tersebut, Bu Elis. Ya, baik, terima kasih. Ya terkadang ini ya, orang awam biasanya melihat dari sisi ini nggak betul nih anak ini nakal, tadi kan ada kata-kata nakal, dan hal-hal lain yang diungkapkan terhadap anak ini
Justru sebenarnya itu bukan karena nakalnya. Nakal ini sebagai dampaknya aja gitu ya dari apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau kita lihat untuk pembahasan hari ini kan pencegahan nih. Betul. Pencegahan kriminalitas remaja. Nah, sebenarnya kenapa sih terjadi tuh kriminalitas? Itu tidak semata-mata misalnya kurangnya penanaman agama tadi ya, ataupun pembelajaran dari sekolah, ataupun dilakukan juga konseling dan hal-hal lain yang ingin dilakukan oleh setiap lini lah istilahnya sekarang ya, untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Sekarang permasalahannya kenapa masih ada? Itu yang jadi permasalahan yang paling ya riskan juga ya, dan miris sekali karena kebetulan saya juga di perlindungan perempuan dan anak. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi pada anak-anak remaja terutama lebih dominan dibandingkan yang dewasa sekarang. Nah, perlu diketahui dulu bahwa remaja itu ada di usia antara 11 sampai 17 lah, jadi di bawah ya. Di mana anak ini seorang anak yang ingin mengetahui sesuatu yang belum mereka tahu. Di awalnya, betul, apa sih penyebabnya? Apa yang melatar belakangi ini semua? Kembali seperti Pak Pendeta tadi sampaikan bahwa ini dari rumah memungkinkan gitu. Nah, kalau di rumah sudah memberikan hal-hal yang baik, di rumah memberikan hal-hal yang merupakan pemberian etika moral yang baik bagi anak, tentunya di luar dia akan aplikasikan dong untuk hal-hal seperti itu, dan itu menjadi satu kebanggaan misalnya untuk keluarga. Nah, permasalahannya sekarang di luar berbeda dengan di rumah. Banyak yang harus diadaptasikan, banyak yang harus disesuaikan dengan suasana di luar. Nah, inilah pentingnya etika moral itu ada pada diri anak, mulailah dari rumah. Gitu. Jadi di sini penting dilakukan karena di situ saya sedikit sampaikan, ini bukan teori ya, tapi memang seharusnya seperti itu. Ada periode yang namanya critical period bagi anak. Terjadinya kriminalitas remaja memungkinkan terjadi kalau pertama kasih sayang, perhatian kurang dari orang tua. Yang kedua, rasa aman pun tidak ada. Ya, rasa aman. Ketiga adalah tidak ada keteraturan. Jadi bebas aja mau melakukan apa-apa. Dan yang terakhir adalah penghargaan. Itu bentuk kebutuhan dasar seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kita kenal dengan namanya pola asuh kan. Nah, salah satunya keempat hal ini yang harus ada. Nah, kalau di antara satu saja tidak ada, kriminalitas remaja memungkinkan terjadi. Salah satu dari keempat tadi. Ya, bisa saja. Jadi keempat hal itu harus ada keseimbangan. Tidak bisa hanya satu misalnya gitu, enggak bisa. Kasih sayang dikasih, perhatian dikasih apa? Karena orang yang mampu, misalnya kasih doi semua supaya tenang nih, enggak ribut terus. Anak kecil misalnya usia 3-4 tahun, 2 sampai 3 tahun atau 4 tahun kasih HP aja, sendiri seperti itu. Nah, baru-baru saya pernah tangani satu anak di mana anak umur 2 tahun setengah dia belum bisa bicara. Belum bisa bicara. Penanaman moralnya juga kurang mungkin ya, etika juga kurang. Sampai kalau misalnya mau menangani anak ini kasih HP aja sudah, kasih biar aja di situ. Nah, itu sesuatu hal yang tidak baik untuk kemampuan perkembangan anak itu sendiri di tahap perkembangan itu, terutama tahap tadi, critical period tadi. Dan ini yang harus dijaga. Ya, memang kembali di rumah, tapi sekarang bagaimana lingkungan? Nah, lingkungannya gimana sekarang? Nah, lingkungannya adalah, ini jadi pilihan loh buat anak remaja sekarang. Pilihannya adalah, saya mau nakal, atau ini kalau bicara nakal saya mau nakal atau saya mau yang nakal nih, jadi anak yang alim atau bagaimana gitu, seperti itu. Tapi artinya di sini perlulah perimbangan, bahwa anak-anak juga bukan berarti harus dikekang di rumah. Berikan kesempatan mereka untuk keluar, untuk mencari jati diri mereka. Tapi bukan berarti tidak diarahkan oleh orang tuanya. Karena di usia 18 tahun anak masih dalam pengawasan orang tua. Jadi itu gambaran awalnya. Baik, Bu Elis, nah kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ternyata dari pola asuh dari dia masih kecil dan si bayi juga perlu ternyata ya. Mungkin masih banyak juga orang-orang tua sekarang yang cari gampang seperti yang disampaikan oleh Bu Elis. Apalagi kalau mama sibuk mau masak, anaknya rewel dikasih handphone aja. Mungkin juga pembelajaran untuk orang tua yang ada di Sulawesi Utara yang sementara menyaksikan atau menonton kita. Apa yang harus dilakukan, Bu Elis? Iya, sebenarnya
orang tua tidak ada yang salah ya sebenarnya gitu ya. Orang tua tidak ada salah untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat anak. Namun kadang keliru penempatannya gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya katakanlah orang tua berharap anaknya tidak mengalami hal yang seperti tadi. Pola asuh tadi yang keempat harus terpenuhi. Oke, Sebagai empat-empatnya. kebutuhan dasar. Karena kalau tidak di usia remaja ini sangatlah rentan untuk mengalami keadaan yang menjadi gangguan emosi yang terjadi pada 4 hal yang tadi tidak terpenuhi. Contoh, misalnya saya kasih contoh sedikit lah. Jadi kalau misalnya dia dapatkan apapun yang dia dapatkan dari orang tua yang cukup sibuk misalnya gitu ya, orang tua yang sibuk dari pagi sampai sore sehingga anak untuk urus anak aja titip aja ke oma opanya gitu seperti itu. Nah, kalaupun ada kesalahan yang ditegur langsung anaknya langsung dimarah atau apa, padahal anaknya sendiri butuh komunikasi yang baik dengan orang tuanya, butuh perhatian. Nah, rasa aman itu bisa muncul karena kalau ada apa-apa larinya ke orang tua. Ini tidak ada. Nah, kondisi ini memungkinkan kalau misalnya orang tua juga tidak bisa menunjukkan sikap yang lebih lebih mampu untuk bisa mengontrol keadaannya. Keadaan itu. Nah, dilakukanlah misalnya pemukulan gitu ya. Nah, pas saat kedua pada saat 1 sampai 7 tahun dan sampai remaja itu menjadi core belief istilahnya. Core belief itu adalah yang berkepanjangan menjadi kepercayaan yang menetap pada diri dia. Kalau saya lakukan kesalahan pasti saya akan dipukul. Pas keluar terjadi sesuatu misalnya. Pas keluar lingkungan rumah terjadi sesuatu, yang terjadi adalah dia menganggap bahwa kalau saya melakukan kesalahan pasti orang tua marah. Saya terkait dengan kasus penanganan pencabulan ya, bahkan oleh remaja dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan oleh anak jadi korban, saya takut sampaikan ke orang tua karena takut dimarah. Nah itu kenapa? Karena setiap kali mengucapkan hal yang salah atau apa pasti dapat marah. Dan ini menjadi core belief. Jangan sampai ini jadi kemampuan yang negatif bagi anak ini untuk kedepannya. Sehingga akan terjadilah tadi kriminalitas remaja. Dia akan mencari ketidakteraturan. Kalau tidak dapat aturan, dia akan mencari ketidakaturan karena terlalu terkekang. Kalau di luar kan bebas, silakan apain. Seperti tadi bisa ngelem gitu ya, bisa sabu dan sebagainya gitu. Bahkan sekarang micet banyak gitu. Jadi itu yang harus dihindari. Bahkan tawuran juga termasuk itu ya. Nah, kalau misalnya orang tua dalam pola asuhnya tidak boleh artinya punishment-nya tidak boleh kemudian dengan memukul atau lain-lain seperti itu, kekerasan lah. Apa yang harus dilakukan Bu Elis? Ya sebenarnya kembali orang tua pun harus self awareness ya. Memiliki kesadaran diri bahwa ini adalah anak-anak saya yang perlu mendapatkan perhatian, yang perlu mendapatkan rasa aman, yang perlu mendapatkan sesuatu yang sebenarnya orang tua wajib melakukannya gitu. Ini bukan berarti semua orang tua begitu ya, enggak. Tapi ada yang orang tua yang sangat baik, tegas, walaupun katakanlah ada aturan-aturan tertentu tapi tidak mengikat begitu seperti itu. Inilah yang disebut dengan demokratis. Biasanya kalau ada permasalahan di meja makan, ceritakan apa sih di sekolah. Nah, ada orang tua yang justru menanyakannya gini, Ngana nakal nggak tadi di sana? Bikin apa di sana? Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang menjudge dia bahwa dia selalu nakal. Daripada sudah dijudge, baking jauh di luar. Nah gitu. Itulah yang harus dihindari. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan perhatian pada anak sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Gimana sih tahunya gitu ya. Terkadang kan pagi kerja, pulang malam. Artinya frekuensi pertemuan orang tua dengan anak kurang. Nah, tadi bicara pertemuan kan kualitas ya. Kita tadi bicara kualitas, berarti kalau bicara kualitas 1 menit, 2 menit, 5 menit pun kalau misalnya kualitas dengan anak baik, menyatakan sesuatu tentang hal yang sifatnya bisa menstimulasi pola pikirnya,
cara bicaranya, emosinya, bahkan dia dalam bersosialisasi dengan orang itu akan sangat bermanfaat karena kualitasnya baik antara orang tua dengan anak. Oke. Itu yang kia. Kualitas ya, kualitas komunikasi terutama ya. Iya, Bu salah Elis, satunya itu komunikasinya harus efektif itu nanti. Oke, efektif. Karena banyak juga yang ditemui Gen Alpha gitu, late milenial yang komunikasi dengan orang tuanya sangat sangat Iya, kurang ya. betul. Cara merespon orang tuanya sangat-sangat kurang ya. Sebelum nanti saya tanya juga kepada dua narasumber, ke Ibu Elis dulu nih, saya penasaran soalnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Terutama ketika anaknya memang katakanlah sudah lewat di usia-usia yang tadi kita bilang ya, sudah masuk remaja, mungkin ada kekurangan dari pola asuh orang tua. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa memperbaiki hal ini, Bu Elis? Jadi ini sudah terjadi nih dampak ini nantinya betul. gitu ya, apa yang sudah diberikan oleh orang tua terhadap anak gitu ya. Jadi di sini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan satu akibat dari pola asuhnya gitu, bagaimana di rumah. Nah sekarang kalau misalnya katakanlah sudah terjadi seperti itu, tentunya apa yang harus dilakukan sekarang ya? Apa yang harus dilakukan? Jangan jadikan anak itu sebagai antara hubungan orang tua dengan anak. Jadikan sebagai teman dalam berkomunikasi. Ya. Sehingga dengan seolah-olah jadi teman gitu ya. Kalau misalnya orang tua dengan anak, ngana mesti A, B, C, D. Kalau enggak, hukumannya A, B, C, D seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan teman, kiapa begitu dan coba rubah kok. Kan mestinya bagaimana. Nah inilah ada bentuk saling menghargai nantinya. Anak pun akan menghargai apa yang dikatakan. Kemudian lebih mampu untuk berempati terhadap ini anak. Empati, maksudnya merasakan gitu. Kalau anak kayaknya dia melamun terus, kenapa sih? Nah orang tua mulai kontak dengan anak ini aware tadi ya, self awareness tadi ya, bahwa saya sadari ini anak kok ada sesuatu yang berbeda, ada ketidakwajaran, itu harus tanggap itu. Dan yang ketiga adalah adanya kalau segala sesuatu harus jelas, tanyakan. Misalnya di sekolah, komunikasinya juga harus dengan pihak sekolah juga harus tahu, dan gurunya pun harus melakukan komunikasi yang sama, tidak boleh tidak menghargai gitu, sama gitu semua. Nah selanjutnya setelah itu ditanyakan ke anaknya gimana di sekolah dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang wajib dilakukan. Dan yang paling terakhir, tidak ada yang super, tidak ada yang paling benar di situ. Jadi intinya kembali humble gitu ya. Oke. Itu yang harus dilakukan sehingga nanti anaknya merasa diakui. Saat dia bertanya tentang sesuatu, orang tua menjawab, dia merasa bahwa ini saya nih merasa kalau dengan orang tua mereka selalu jawab apa yang saya sampaikan. Itulah nantinya menumbuhkan kepercayaan diri buat dia nanti. Baik ya. Walaupun dalam tradisi kita orang Timur kadang-kadang orang tua itu tidak pernah salah ya, tapi jangan salah. Kadang-kadang orang tua juga harus memberi contoh ketika melakukan kesalahan, boleh minta maaf. Betul. Ya Bu Elis ya. Nah kalau di sekolah gimana nih Mem Ripka untuk bisa dekat sama anak ya, sebelum kita nanti terima penelpon, banyak yang ingin bergabung, itu biasanya apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa lebih dekat sama siswa biar dia bisa lebih terbuka lagi? Yang pertama itu jangan memposisikan misalnya saya sebagai guru. Jadi jangan semerta-merta guru itu paling benar, ditakuti, paling benar. Jadi ada kesan karena guru itu paling ditakuti, guru itu paling benar, nanti ada kesan siswa antara guru, sulit kamu interaksi dengan misalnya Mem Ripka karena Mem Ripka begini ya. Jadi ada saat dimana saya sebagai guru menjadi teman, ada saat dimana saya menjadi guru untuk mengajar, dan ada saat saya dimana menjadi orang tua. Jadi saat mengajar saya menjadi guru, di saat ada yang ingin curhat, saya posisikan saya sebagai orang tua. Banyak juga yang saya dapati ketika menangani kasus-kasus yang ada di sekolah, faktornya iya betul dari lingkungan keluarga. Jadi mungkin ada masalah di rumah, imbasnya ketika anak itu berada di sekolah. Ada saya pernah menangani kasus, Bu, ini anak ini broken home.
Jadi mamanya kerja di luar, papanya yang dengan anak ini. Oke, ya. Kemudian komunikasi antara orang tua dengan siswa ini sangat kurang. Jadi segala sesuatu hal yang diceritakan ke saya sebagai guru. Di sini saya menempatkan posisi saya sebagai orang tua. Yang pertama, anak ini cerita mengenai keadaan bagaimana di rumah, dia tinggal dengan siapa. Kemudian dampaknya anak ini sering sekali bolos. Serta ditanya-tanya, kenapa Ngana sering bolos, Dang? Alasan sudah ganti pakaian seragam, tapi nyendak terus di sekolah. Oke. Cek per cek, mem ada masalah di rumah, kita komunikasi dengan kita pe bapak kurang, apa-apa kita ada yang kita mau cerita akan, jadi cuma boleh Pak Mem. Jadi hal-hal kecil pun yang kita anggap biasa ke anak-anak, tapi kalau kita sebagai guru dekat dengan anak itu, mungkin mereka lebih merasa nyaman, Bu. Jadi ada rasa nyaman ketika saya boleh memposisikan saya di sekolah sebagai guru, sebagai orang tua juga kepada mereka. Baik, ya, baik. gitu. Ya, membangun rasa nyaman dulu ya, biar mereka juga nyaman nyaman untuk cerita ya, Mem. Baik, baik ya. Sambil kita menantikan untuk klien telepon di 082195835080. Kalau di komunitas agama pendeta, ini kan tadi ada kakak-kakak rohani kan, biar lebih dekat. Apalagi yang dilakukan supaya upaya, kadang-kadang kan kalau misalnya apalagi anak yang sudah dicap nih oleh orang-orang, nakal kok dia, ada rasa enggan untuk datang ke komunitas agama ya, ke masjid, ke gereja. Nah, apa yang dilakukan lagi oleh gereja atau oleh komunitas agama? Saya buka ada dalam satu pembacaan Alkitab, dikatakan Amsal 22 ayat 6, dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi memang kalau cuma mau bilang dari segi kakak rohani, memang belum cukup. Makanya di sini juga kembali tadi dari dua narasumber tadi, memang dibutuhkan kerjasama orang tua juga dengan mentor. Karena seringkali penyimpangan itu terjadi karena mereka namanya anak-anak belum mengerti, memahami. Apalagi dia buat sesuatu itu dia pikir, ini sudah benar. Padahal sebenarnya jalannya itu sudah salah. Contoh kalau kita berbicara tentang media sosial, anak-anak sekarang justru tingkat kriminal yang paling tinggi itu ketika mereka salah menimbang, salah mereka menilai tentang media sosial. Bahkan sekarang kalau kita lihat, kita masih usia contoh 13 tahun. Seboleh koten mau batunangan. Bahkan juga pengaruh juga di televisi. Dia menonton itu acara-acara orang dewasa. Sehingga sebenarnya umurnya itu masih sangat muda, tetapi dipaksakan untuk menjadi orang yang bisa berpikir, kita boleh seperti itu. Sedangkan kalau kita coba lihat, saya pakai ayat Alkitab dalil. Di Amsal 4 ayat 1 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi kita sebagai orang tua juga, bagaimana sedapat-dapatnya kita memberikan nasihat agar supaya dia bisa mengerti, memahami. Jadi betul yang tadi dari ibu yang tadi ada mengatakan bahwa memang pendekatan secara psikologi itu penting. Kita harus menjelaskan bagaimana agar supaya mereka bisa memahami, mengerti bahwa ternyata ini kehidupan ini tidak segampang dengan pemikiran yang ada. Bahkan saya lihat sekarang anak-anak sudah pakai baju contoh Avenger. Ada yang lompat sampai di gedung. Bahkan ada yang mati. Bahkan juga ada yang istilah masih kecil. Ini ada acara ini api unggun.
Sampai-sampai dia lihat, oh boleh bakar ini. Bahkan saya lihat kemari ada yang bakar rumah. Baik, baik. Nah, itu penting sekali. Ya, berarti pengaruh-pengaruh itu Pengaruh-pengaruh ya, Pak itu tuh Pendeta, yang yang justru harus- diterima mentah-mentah oleh anak Iya. remaja yang memang belum punya pemikiran yang kritis untuk memilih mana yang baik, mana yang Iya. tidak. Kita terima penelpon dulu di 082195835080. Dan masih ada dari tokoh agama, dari guru kesiswaan juga, dan juga dari psikolog. Forum Kawan Nuas, selamat pagi. Selamat pagi, Iya, dengan siapa di mana, Pak? dengan Pak Toar. Pak Toar posisi lagi di mana sekarang, Pak Toar? Lagi posisi di Pakowa. Oke, masih di Pakoa, Pak Toar. Ya, Kelurahan silakan Pak Pakowa, Toar. Kecamatan Luanyang. Ya, silakan Halo? Pak Toar. Iya, terima kasih para narasumber. Ya, ada hamba Tuhan juga, Pak Pendeta. Jadi Iya. barangkali saya lebih kepada mental dan spiritual. Iya. Ya, mental spiritual. Jadi kalau saya mau berbicara tentang dari perspektif hidup bergereja dan berjemaat, mari kita kembali dari situ Alkitabiah. Kita belajar anak-anak muda ini supaya anak-anak gereja, tunas-tunas gereja, ya, akan menjadi bakal pelayan ke depan, Baik. supaya belajar daripada Timotius. Ya, kan begitu Pak Pendeta. Baik. Generasi muda belajar kepada Timotius. Dia dipakai oleh Rasul Paulus itu sangat hebat. Ya. Pak Toar disingkat saja, Dalam Pak hidup Toar. bergereja dan berjemaat. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, mari kita kembali kepada Sumpah Pemuda. Baik. Kan begitu, untuk membangun jati diri. Dulu kita di zaman saya, Pak Pendeta, itu takut orang tua. Karena apa? Belum ada provider seluler HP kan pada waktu itu. Baik, 60-an. baik. Ya, belum ada. Jadi kita bahkan pun menjadi budaya orang tua itu mereka melarang anak-anak kalau ada nakal di jalan itu, dan anak-anak di zaman saya itu takut. Bukan nanti orang tua yang menegur. Baik, baik. Tapi Pak menjadi Toar yang budaya terakhir, Pak orang-orang Toar. tua yang bisa menegur anak-anak itu. Budayanya bagus sekali. Jadi kita masih dengar-dengar. Masih ada patuh dengan pada saat itu. Tapi kalau sekarang, saya pernah menegur anak usia SMP. Ya, sudah. Betul. Oke, Pak Toar. Orang lagi berantem. Baik. Begitu Pak Toar dalam- bisa disingkat, Pak Toar. Iya ya, itu dari perspektif dalam hidup beragama, bergereja dan berjemaat itu. Baik, baik. Belajar kepada Timotius dan dalam perspektif Dan hidup Sumpah Pemuda ya. Terima kasih untuk Pak Ya. Toar di Pakoa juga untuk masukannya. Dan ada juga yang sudah bergabung di line telepon satu lagi di 082195835080. Jangan lupa disingkat saja terkait dengan topik kita pagi ini, pencegahan kriminalitas remaja ya. Bisa langsung ke topiknya, pencegahan kriminalitas remaja. Forum Kawanua, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak? Ini dengan Bung Tenius di Pardo, Bitung. Oke, Bung, mohon maaf Pak, tadi agak Tenius. Oke, Bung Tenius di Bitung. Silakan Bung Tenius. Ya, terima kasih. Ini memang topik yang bagus ini diangkat oleh RRI. Karena saya juga selaku mantan pembina remaja waktu di Talaut. Oke. Karena kita di Talaut pernah jadi penatua remaja 1 periode, baru di pemuda 2 periode. Bahkan pernah menjadi remaja Germita Gereja Masehi di Talaut. Oke. Ya, jadi dalam perspektif kita sebagai remaja, menyambung tadi apa yang menjadi apa yang tadi disampaikan oleh. Iya Pak Tenius. Disingkat saja Pak Tenius. Iya. Oke. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, terkadang kalau di dalam melaksanakan tugas saya itu sering mendapat tantangan
dari orang tua dari anak-anak remaja waktu di laut. Oke. Entah saya tidak tahu, entah karena mereka melihat kondisi fisik saya yang terbatas karena orang saya sebagai penyanyi. Tapi saya dipercayakan menjadi pembina remaja. Baik. Itu kira-kira bagaimana tanggapan dari Pak Pendeta? Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Tenius di Bitung. Selamat pagi. Kita bahas dulu dua di telepon, satu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Manado. Ini ke Pak Pendeta. Boleh Pak Pendeta dulu nih yang menanggapi dulu ketiga pertanyaan ini. Ada dari Pak Toar di Papua tadi, kemudian juga Pak Tenius di Bitung, dan juga ada Kristo di Ranotana. Silakan Pak Pendeta. Jadi kalau kita sebagai orang tua perlu untuk mendidik anak-anak. Menghajar anak-anak penting juga karena ada ayatnya. Oke. Kalau di Amsal 23 ayat 13 dikatakan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Makanya ada yang tadi dari pandangan dari Pak Toar. Dulu waktu masih saya masih dulu. Oke. Walaupun mungkin orang tua mungkin tidak seperti yang sekarang ini, tetapi kalau kita lihat sekarang justru berhasil. Jadi di sini anak-anak perlu untuk dihajar, tetapi jangan over. Kebanyakan orang tua karena dia tingkat emosional sudah tinggi, akhirnya dia pukul anak-anak itu sudah kelewatan, sehingga memunculkan dendam di dalam hati anak-anak. Di sini apa yang harus kita lakukan? Harusnya orang tua itu bersikap yang baik. Tadi Ibu bilang, mesti bagaimana cara ada pendekatan psikologi. Jadilah teman sehingga mereka itu tidak kaku. Ada kalanya kalau di rumah, kalau anak-anak lihat, sana bapak saya, malahan dia sudah ketakutan, langsung naik masuk kamar. Bukan seperti itu. Tetapi justru bagaimana cara kita merangkul dia. Ketika kita pukul, berarti kita harus panggil sini nak di sini. Bapak mesti memeluk anaknya, baru kasih penjelasan demi penjelasan seperti itu. Kalau mendidik juga sekarang juga, kalau misalnya kita jadi pembina di gereja, di pemuda atau dimanapun, seperti Bung Tenius di Bitung, baru Kristo Ranotana, kita harus ada Kita harus menunjukkan sikap yang baik. Sebagai seorang pembina, berarti kita memunculkan sifat-sifat kita yang baik. Kebanyakan ada orang bilang begini, kak, masa kita punya pembina sana, mau bilang-bilang tentang kebaikan, dia sendiri buat kejahatan. Kok begitu? Jadi sikap yang baik itu harus kita tunjukkan. Makanya kebanyakan orang, kalau hidupnya tidak benar ini jadi tokoh agama ini harus kita perhatikan bahwa menjadi tokoh agama kita harus pertama ortopraksia, cara hidup kita harus benar. Kalau cara hidup kita tidak benar, bagaimana kita mau menasihati orang? Sehingga ketika orang lihat, luar biasa, ini seorang pelayan Tuhan. Berarti menjadi cermin jiwa, jadi contoh. Dan pendekatan kita itu harus kita betul-betul mencerminkan Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menjadi Dia harus menunjukkan bagaimana sifat-sifat Kristus itu. Ini secara pandangan dari agama Kristen. Jadi seperti itu, sama dengan Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, baku-baku sayang, baku-baku baik, tunjukkan kebaikan, dan kejarlah kekudusan. Jadi ternyata selain kita jangan cuma jago untuk menyuluh, bilang, ini boleh begini, begitu. Orang bilang istilah pintar menyampaikan firman, tetapi kita sendiri sifatnya tidak benar. Sehingga Alkitab bilang jangan kita sendiri ditolak, tetapi jadilah seorang tokoh yang betul-betul mencerminkan bahwa betul-betul dia seorang tokoh yang menjadi panutan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin singkat saja ini karena ada Kristo bertanya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Silakan Pak. Iya. Kalau kita lihat sekarang, saya ambil di Google, ternyata berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Polda Sulut dan Polresta Sulut, ini angka kriminal Sulawesi Utara, ini pada tanggal 10 Agustus 2024 mencatat 32.922 laporan kejahatan, salah satunya kejahatan anak-anak. Kriminal ini sebenarnya ini mesti ada peran juga tokoh agama, masyarakat dan pemerintah. Betul. Karena memang sekarang ini angka ini besar, 32.922. Anak-anak itu juga besar. Kemarin pertawuran
baru juga saya lihat juga ada di di media sosial, saya lihat di Wonasa itu penikaman saya sampai ada remaja-remaja. Nah di sini peran serta kita tokoh agama mengingatkan ke orang tua supaya mereka bisa melihat anak-anak hati-hati, karena jangan sampai anak-anak nak sekolah betul. Ada kalanya bilang nak sekolah ternyata karena kurang peka orang tua melihat keberadaan anak-anak, akhirnya nak tahu tuh anak-anak itu melakukan kejahatan. Jadi pentingnya orang tua untuk mencari informasi tentang anak-anak juga. Oke. Nah, itu. Terkait pengawasan orang tua. Pengawasan ya, orang Pendeta, tua itu ya? penting sekali. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pendeta. Dari Memripka ini menanggapi, boleh ditanggapi ketiga penanya tadi, silakan. Dari posisi Memripka sebagai pokja kesiswaan. Menanggapi, jadi bagaimana Kalau pembinaan? betul, kalau misalnya dari Pak Toar tadi bilang katanya kalau di zaman dulu akhlaknya tuh lebih baik, kalau bisa saya simpulkan seperti itu daripada zaman sekarang. Tanggapannya dari Memripka, apakah seperti itu atau mungkin karena perkembangan yang luar biasa teknologi informasi terutama itu juga merubah pola pikir dari anak-anak zaman sekarang? Ya, memang tidak bisa dipungkiri pengaruh zaman sekarang dengan kehidupan anak-anak remaja ini memang sangat berperan penting, apalagi dengan adanya media sosial yang sudah berkembang sangat baik. Namun melihatnya juga dengan kasus-kasus yang lagi-lagi viral sekarang, apalagi kasus penikaman, saya rasa bagaimana kontrol diri dari remaja tersebut juga. Iya. Jadi ada pengaruh juga dengan lingkungan sosial, misalnya berteman. Bukan anak ini yang kasus, tetapi karena diajak malah terlibat. Jadi baik. adanya kontrol diri. Baik ya. Jadi kontrol diri dan remaja juga perlu. Kalau dari sekolah juga menanamkan hal tersebut tidak kepada siswa? Oh jelas ada. Oke, ada ya. Dengan kegiatan-kegiatan juga di sekolah pastinya. Dengan kegiatan yang hal positif seperti kalau di sekolah ekstrakurikuler, juga kalau di lingkungan kerohanian gereja dan masjid pasti ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan para remaja untuk berperan aktif dalam kegiatan hal positif. Oke, baik, terima kasih. Ini sebelum ditanggapi oleh psikolog kita oleh pagi hari ini juga, saya juga ingin tahu sebenarnya memang beda begitu Bu, pola asuh zaman dulu dan sekarang sehingga menghasilkan generasi yang berbeda juga, atau mungkin ada yang lain-lain juga sebenarnya yang mempengaruhi hal tersebut. Coba sekarang perhatikan ya, IT sekarang lebih ini ya, lebih canggih lah gitu, seperti itu. Memang betul tadi disampaikan Pak Toar bahwa dulu sih nggak ada yang namanya provider atau misalnya HP dan sebagainya. Kalau nggak salah HP ada di tahun 2000 ya mulai ini. Namun dalam artian kalau bicara masalah asuhan, kenapa sih sampai sekarang inilah lingkungan. Tadi saya juga sampaikan bahwa perlunya filter ya, difilter lah gitu hal-hal yang demikian, terutama dari orang tua yang memiliki anak yang di bawah umur 18 tahun perlu pengawasan agak melekat lah. Saya bilang agak melekat karena di luar sana cukup kurang aman lah, insecure buat anak-anak juga gitu untuk hal-hal seperti itu. Namun artinya sekarang kembali bagaimana pemerintah, masyarakat ya, yang paling utama sebagai fundamennya adalah di keluarga untuk bisa mengatasi itu. Baik. Nah saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kristo tadi bahwa masalah anak nih katanya kok yang sudah kriminal yang menusuk malah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau saya bicara masalah Undang-Undang Perlindungan Anak, itu anak di usia 18 tahun ke bawah memang itu harus dilindungi. Dalam arti, kalaupun ada anak yang melakukan kriminalitas tadi, itu disebut anak bermasalah dengan hukum. Dan itu perlu pembinaan. Perlu dilindungi enggak? Dilindunginya dalam bentuk pembinaan tadi, bahwa anak ini harus bisa berubah. Saya katakan harus, karena memang seharusnya seperti itu. Ada instansinya nantinya, ada yang bertanggung jawab soal itu. Yang paling utama, anak melakukan kesalahan, anak melakukan kenakalan, kriminalitas, yang ditanya pasti siapa? Pasti ke orang tua. Orang tua yang akan dipanggil. Yang kedua, kalau terjadi di sekolah,
guru-gurunya dipanggil. Nantinya akan ada mediasi biasanya. Nah, pembinaan ini pemerintah sudah memberikan sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk pembinaan ini. Baik. Nah, sekarang lanjut Jo. Sekarang di rumah tuh bagaimana? Nah, ini perlunya pendekatan psikologis juga buat orang tua yang disebut dengan support family gitu intinya. Baik. Ya, artinya perkembangan juga bisa berkembang, kita sebagai orang tua juga harusnya berkembang juga ya untuk bagaimana soal parenting dan lain-lain ya. Ada satu lagi tadi, saya tertarik ya dengan katanya ada tantangan nih, sering dapat tantangan dari orang tua itu di dalam kondisi yang keterbatasan ya tadi ya. Nah, seperti itu sebenarnya kita tidak bisa melihat sisi orang itu dari covernya, dari keadaannya, tapi justru sikap, attitude yang bisa ditunjukkan oleh seseorang. Kalau memberikan contoh yang baik, kenapa enggak? Kalau misalnya memang orang yang sempurna, katakanlah sempurna dalam tanda kutip gitu ya, sempurna bagus tapi akhlaknya tidak memberikan contoh yang baik pada anak, itu nonsens itu. Nah, kemudian satu hal yang perlu diingat bahwa orang tua, guru, siapapun itu, orang dewasa harus memberikan model yang baik buat anak. Contoh, jadi toladan. Karena apa? Di rumah melakukan sesuatu hal yang tidak baik buat anak ini akan mencontoh. Orang tua yang suka merokok misalnya, terus melarang, mana jangan merokok ya gitu. Tapi akhirnya kenapa kasih contoh gitu. Nah, itu sesuatu hal yang istilahnya yang lebih simpel lah seperti itu. Tidak memberikan contoh sesuatu yang orang sampaikan itu sebagai satu larangan gitu. Memang seperti itu. Baik. Terima kasih. Filter gitu. Terima kasih Bu Elis. Ini banyak sebenarnya yang bergabung juga di WhatsApp, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa kami baca satu persatu. Tapi terima kasih sudah bisa bergabung di forum Kawal Nuwa pagi hari ini. Dan sebelum menutup, line telepon juga kita tutup ya pagi ini ya. Ini terkait pencegahan kriminalitas remaja dan ada yang disampaikan dari sisi kesiswaan, Mem Ripka silakan. Kalau dari saya, mulailah dari diri sendiri. Jadi ketika saya sebagai guru mampu menjadi teladan, yakin pasti anak-anak juga dicontoh. Guru digugu dan ditiru. Jadi ketika saya sering terlambat misalnya, kalau mau marahi anak-anak yang sering terlambat, nah jadi mulailah dari diri sendiri, kemudian ke anak-anak. Yang pertama itu kontrol diri sangat penting. Karena semakin dewasa, pertahanan kita kan semakin dicoba. Misalnya mau panggil bakalai. Jadi ada kontrol diri ya. Satu, takut akan Tuhan. Baik. Penting. Terima kasih Mem Ripka. Kemudian dari Pak Ronald silakan Pak Ronald. Yang tadi sebenarnya yang pertama itu yang Ibu sampaikan benar, memang takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan pasti hidupnya akan lurus. Kembali tadi yang saya sampaikan Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, karena paling penting sekali ini. Makanya bilang istilah kekeluargaan, kegotong royongan. Nah, di sini juga kita bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita sehingga mereka itu bisa jadi yang lebih baik lagi. Karena anak-anak ini adalah aset yang paling penting dalam kehidupan kita. Arahkanlah anak-anak yang ke jalan yang benar sehingga mereka bisa mengerti, memahami, oh ini ternyata sifat-sifat ini ketika orang lakukan ini tidak benar berarti ada DP dampak. Disinilah perlu yang tadi katakan takut akan Tuhan sehingga bisa merubah sikap, tingkah laku, dan yakin percaya bahwa segala sesuatu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindungi keluarga kita. Baik, terima kasih Pendeta Ronald Lambei. Terakhir dari Bu Elis singkat saja, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh masyarakat ini untuk mencegah kriminalitas di remaja? Keluarga sebagai fundamental karakter anak. Artinya berikan asuhan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dasar anak, kasih sayang, rasa aman, keteraturan, dan penghargaan. Itu sebagai satu modal buat orang tua, khususnya buat anak, sehingga anak terhindar dari gangguan yang terjadi nantinya di masa remaja maupun dewasa, terutama
untuk pencegahan kriminalitas. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Elis, Mem Ripka, Pendeta Ronald juga sudah hadir, sudah bisa berbincang-bincang bersama kami di Forum Konua. Dan benar, menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti, kita menciptakan generasi bangsa yang benar-benar emas, bukan kemudian generasi bangsa yang bermasalah dengan hukum. Saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Penanggung jawab acara Kepala Stasiun RRI Manado, Nantang Supriyadi, juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Forum Konua dengan topik dan tema yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesuai